ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, man abar?" Siapakah yang harus aku perlakukan dengan baik? Nabi menjawab, ummak, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummak, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummak, ibumu. Qal, thumma man? Qala abak. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang salah seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat ini meminta kepada Nabi untuk memberinya perintah. Fama ta'muruni ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku? Nabi menjawab, birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Thumma ad, lalu dia kembali meminta wasiat. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat, berikan aku perintah. Nabi tetap menjawab, birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Thumma ad, kemudian dia kembali lagi. Dia bertanya lagi kepada Nabi, meminta kepada Nabi. Nabi tetap menjawab, birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Kemudian dia kembali, lalu dia meminta wasiat lagi, perintah lagi. Kata Nabi, birra ummak, ibumu. Dia datang lagi, lalu Nabi mengatakan, birra abak, berbaktilah kepada ayahmu. Maka di sini disebutkan oleh Syekh Fiqhul Haditsain, pelajaran dari dua hadis nomor 5 dan 6 dari kitab Al-Adabul Mufrad ini, al-wasiyatu bil thalathu marrat li dha'fiha wa hajatiha wa tahammuliha al-ib'at thaqil lil hamli wal wad'i war radha. Wasiat kepada ibu 3 kali itu karena lemahnya seorang ibu, karena kebutuhannya dan beban berat yang dipikul ketika hamil, ketika melahirkan, dan ketika menyusui. Itu rentetan waktu yang harus dilalui oleh seorang ibu. Kemudian dari hadis ini juga, al-ummu muqaddamatun fil bir 'ala al-ab. Ibu itu lebih didahulukan dalam perkara kebaikan daripada ayah. Al-ummu wal-ab ahaqqu bil bir min ghairihima min al-aqarib. Dan keduanya, ibu dan ayah ini, lebih berhak mendapatkan kebaikan dari seorang anak daripada selain keduanya, dari para kerabat, minal aqarib. Ini berdasarkan pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, man abar? Siapa yang aku harus perlakukan dengan baik? Maka ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, yang masih punya orang tua, maka dahulukan mereka dalam hal kebaikan. Dan mereka orang yang paling berhak mendapatkan perilaku baik dari kita. Kalau kita bisa berbuat baik kepada kawan, bisa berbicara halus kepada orang lain, kenapa tidak kepada orang tua kita? Padahal mereka adalah orang yang paling berhak mendapatkan kata-kata halus dari kita, daripada kawan kita, daripada bos kita. Terkadang kita bicara dengan orang tua dengan gaya bicara yang tidak sopan,
dengan kata-kata yang mungkin sedikit keras, tapi itu tidak berani kita lakukan kepada bos. Pada derajatnya bos dibanding dengan orang tua kita, di bawah orang tua kita. Ya, itu min ajaib zaman. Di antara keajaiban-keajaiban. Orang yang seharusnya Anda hormati. Kalau orang lain bisa kita hormati, bisa kita perlakukan dengan baik, kenapa tidak kepada orang tua? Kemudian, birri walidayhi wa in zalama. Tetap bakti kepada orang tua itu tetap harus dijaga walaupun kedua orang tua berbuat zalim. Artinya kezaliman orang tua itu tidak menghapuskan hak-hak mereka. Wa in zalama. Berdasarkan hadis dari Sulaiman At-Taimi, dari Sa'id Al-Qisi, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma min muslim lahu walidani musliman yusbihu ilayhima muhtasiba illa fataha Allah babain ya'ni minal jannah wa in kana wahidan fa wahid wa in aghdaba ahadahuma lam yarda Allah anhu hatta yarda anhu." Qila wa in zalama, qala wa in zalama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tidaklah seorang muslim yang masih memiliki kedua orang tua lalu dia pergi menemui orang tuanya untuk menghiburnya, menemaninya, atau membuat mereka tidak merasa sendirian. Ya, ini sebagaimana penjelasannya seperti itu. Yusbihu ilaihima, yakni yamshi ilaihima sabahan lil inas. Jadi pergi menemui keduanya di waktu pagi, lil inas. Inas itu ya untuk menemani, ya, menghibur, ya, membuat orang tua itu tidak merasa sendiri. Siapa yang melakukan itu, kata Abdullah bin Abbas? Muhtasiban, dengan niat untuk mendapatkan pahala dari Allah. Illa fatahallahu babain yakni minal jannah. Maka Allah akan buka dua pintu dari pintu-pintu surga. Kalau dia memiliki satu orang tua, maka pintu surga yang terbuka adalah satu. Jadi Abdullah bin Abbas di sini juga mengingatkan kepada kita, salah satu pintu yang bisa kita masuki atau yang menghubungkan kita dengan surga adalah pintunya orang tua. Bagaimana cara membuka pintu? Dengan membuat mereka ridha, dengan membuat mereka tenang, senang. Kemudian, wa in aghdaba ahadahuma, kalau dia membuat murka salah satu dari keduanya, lam yardallahu anhu, maka Allah tidak akan ridha kepada si anak sampai orang tuanya ridha kepada anak tersebut. Lalu seseorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wa in zalama, walaupun orang tuanya berbuat zalim kepadanya, qala wa in zalama, walaupun orang tuanya berbuat zalim kepadanya. yakni orang tua yang punya kesalahan kepada anak, zalim kepada anak, itu sekali lagi tidak menghapus haknya orang tua untuk dihormati. Dan tetap peluang mendapatkan pahala yang besar tetap terbuka bagi sang anak. Bahkan kalau ayahnya zalim, anaknya berbakti, itu justru lebih besar. Kenapa? Karena di situ ada perang di dalam jiwanya. Seseorang itu terkadang berat melakukan kebaikan dengan orang tua yang dia rasa menzalimi dia. Tapi karena dia taat kepada Allah, dia patuh kepada Allah, dia ingin mendapatkan ridhanya Allah, maka dia lawan apa yang menjadi kehendak dirinya untuk tidak menghormati orang tua, dia lawan. Maka ikhwan fillah, orang yang berbuat baik
kepada orang yang menzalimi kita, orang yang berbuat baik kepada orang yang menzaliminya, itu kebaikannya itu pahalanya lebih besar. Karena perbuatan baik dalam kondisi seperti itu atau tidak untuk orang yang menzaliminya itu bukan perkara ringan, bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita berbuat baik sama orang baik itu wajar. Tidak perlu dalil, secara fitrah naluri orang itu akan membalas, kecuali kalau jiwanya sudah rusak. Jiwanya sudah rusak, ya tidak bisa dia membalas kebaikan. Manusia itu akan menjadi hamba orang yang berbuat baik kepadanya, dan dia akan merasa hutang budi kalau jiwanya masih baik. Maka orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada orang lain, yang orang lain yang berbuat baik kepadanya itu biasa, tetap berpahala, tapi itu standar, ya kelasnya kelas biasa lah. Tapi yang istimewa itu kita bisa menyambung orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kita masih bisa tersenyum kepada orang yang tidak pernah tersenyum kepada kita. Bahkan kita mengulurkan tangan kepada orang yang mungkin dia pernah berbuat buruk kepada kita, pernah bersikap tidak baik kepada kita. Disitulah ujian kebaikan kita. Kita ini termasuk orang baik yang kelas menengah atau kelas paling tinggi. Maka disebutkan dalam satu athar, ada yang menisbahkan ini perkataan Isa bin Maryam, Nabi Allah Isa, al-ihsanu an tuhsin ila man asa'a ilaik. Hakikatul insan, hakikat kebaikan itu an tuhsin ila man asa'a ilaik. Ya, kurang lebih seperti itu. Engkau tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Laisa al-ihsan an tuhsin ila man ahsana ilaik. Bukan puncak dari kebaikan engkau berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Itu bukan puncaknya. Tetap itu baik, kita harus membalas kebaikan, tapi itu bukan puncak kebaikan. Dan itulah memang kondisi yang paling berat bagi jiwa. Tetap menjadi orang baik di hadapan orang yang mungkin pernah menzalimi dia, pernah tidak baik kepada dia. Dan itulah akhlaknya para nabi, para sahabat, dan para salafus saleh. Akhlak mereka itu akhlak yang paling tinggi. Termasuk apalagi orang tua, walaupun orang tua kita zalim. Dan ini ikhwani fillah banyak terjadi di masyarakat kita. Ada anak yang memutuskan hubungan dengan orang tuanya dengan alasan orang tuanya dulu tidak memperhatikan dia. Dengan alasan ini, dengan alasan itu. Jadi tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kita mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita ketika orang tua kafir, satu dia statusnya kafir. Yang kedua, tidak hanya kafir, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, bahkan dia paksa anaknya untuk musyrik. Itu kejahatan yang luar biasa. Apa kata Allah? Fala tuti'huma, jangan dipatuhi. Itu batasan taat kepada orang tua selama tidak melanggar aturan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu perhatikan, ini orang tua kafir. Tidak hanya kafir, nyuruh anaknya untuk murtad. Allah katakan tegas, jangan dipatuhi. Tapi apa selanjutnya kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap bergaulah dengan kedua orang tuamu dengan cara yang ma'ruf. Iki wong kafir, Pak. Ini orang tuanya muslim, banyak jasanya, hanya karena salah paham. Dah bicara. Ya kawan, apa yang saya sampaikan adalah fakta ya. Fakta ada di tengah-tengah masyarakat kita, Pak. Na'udzubillah, dan mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada anak dan cucu kita. Wallahi alhamdulillah, hatta terjadi pada keluarga yang bukan orang-orang fasik, orang-orang ngerti, tapi egonya lebih kuat.
amarahnya lebih kuat mendominasi dirinya, Pak. Jadi jangan ngomong orang tuanya dulu. Na'udzubillah. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan wa in dhalamah. Kemudian babul lidil kalam liwalidayhi. Perintah untuk berkata lembut kepada kedua orang tua. Ini juga cara kita beradab, cara kita berbakti, maka lembut dalam bertutur kata kepada keduanya. Dari Faisalah ibn Mayyas, beliau berkata, kuntu ma'an Najdad. Dulu saya pernah ikut perang, bergabung dengan grupnya Najdad. Siapa Najdad itu? Ashabun Najdah bin Amir al-Khariji. Kelompoknya Najdah bin Amir al-Khariji, Khawarij, orang Khawarij. Wahum qawmun minal Haruriyah. Mereka adalah sekelompok orang dari kalangan Haruriyah. Haruriyah sebutan orang Khawarij. Kata Faisal bin Mayyas, saya dulu pernah bersama mereka. Fa asabtu dhunuban la araha illa minal kabair. Dan saya pada saat itu melakukan perbuatan dosa yang saya pandang dosa itu termasuk dosa besar. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Aku pun bertanya kepada Abdullah bin Umar. Qala mahi, kata Abdullah bin Umar, apa dosa yang kau anggap besar itu? Qultu kada wa kada. Saya pun menyebutkan dosa-dosa tersebut. Kata Abdullah bin Umar, laysat hadhihi minal kabair. Dosa yang kau sebutkan itu tidak termasuk dosa besar. Hunna tis'un. Dosa besar itu ada 9. Yang pertama al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Wa qatlun nasmah, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Wal firaru minaz zahf, lari dari medan perang. Wa qadful muhsanah, melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita yang tidak berzina, wanita yang baik. Wa aklu riba, makan uang riba. Wa aklu mali yatim, memakan harta anak yatim. Wa ilhadun fil masjid, melakukan kemungkaran di Masjidil Haram. Ada yang menafsirkan demikian. Walladhi yastaskhir, dan orang yang suka merendahkan orang Islam, yang al-istihza'u min insan, orang yang mengolok-olok dan merendahkan orang lain. Wa buka'ul walidaini minal uquq, dan termasuk dosa besar Anda membuat orang tua menangis karena perilaku burukmu. Uquq. Wa buka'ul walidaini minal uquq. Qala li Ibnu Umar, Ibnu Umar berkata, atafraqun nar, apakah kau takut dengan neraka? Wa tuhibbu an tadkhul al-jannah, dan kamu pengen masuk ke surga. Qultu ay wallah. Naam, iya, demi Allah saya pengen. Saya takut dari neraka dan saya pengen masuk surga. Apa kata Abdullah bin Umar? Qala ahyil walidak, orang tuamu masih hidup. Qultu inti ummi, dia mengatakan saya masih punya ibu. Qala wallah, kata Abdullah bin Umar, demi Allah, law alanta laha al-kalam wa at'amtaha at-ta'am la tadkhulanna al-jannah majtanabta al-kaba'ir. Demi Allah, seandainya engkau bertutur kata lembut di hadapan ibumu, engkau memberinya makan, demi Allah kau akan masuk surga selama engkau jauhi dosa-dosa besar yang lain. Wallahi law alanta lahal. Dan kita masih ingat ikhwani fillah, perkataan Abdullah bin Abbas di riwayat yang keempat, hadis yang keempat atau riwayat yang keempat ini, athar yang dicontohkan nomor 4 ini, bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seorang laki-laki yang sudah melakukan pembunuhan, dia ingin tobat. Lalu apa pertanyaan Abdullah bin Abbas? Ibu masih hidup.
Lalu laki-laki ini mengatakan tidak, dia sudah meninggal. Kemudian ketika laki-laki ini pergi, muridnya bertanya, ya Abdullah, ya Ibn Abbas, fasa'altu Ibn Abbas, saya bertanya kepada Ibn Abbas, lima sa'altan hayatu ummihi, kenapa kau tanya tentang ibunya apakah masih hidup? Kata Abdullah bin Abbas apa? Inni la a'lam amalan aqrabu ila Allah min birril walidah. Sesungguhnya saya tidak mengetahui amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah daripada bakti kepada ibu. Kemudian ikhwan fillah azallahu wa iyyakum, ini nasihat dari Abdullah bin Umar, dan riwayat dari Abdullah bin Umar ini ya, ada beberapa hal, ada beberapa pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, uququl walidain min kaba'iriz dzunub. Durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa-dosa besar. Wa idza bakaya, seandainya keduanya sampai menangis, maka dosanya lebih berat. Dosanya lebih berat. Kemudian yang kedua, birrul walidain wal qawlu lahuma qawlan layyinan min aqwa asbabid dukhuli fil jannah. Bakti kepada kedua orang tua dan mengucapkan kata-kata yang layyin, yang lembut kepada keduanya, itu diantara sebab-sebab terkuat masuknya seseorang ke dalam syurga. Kemudian perkataan Abdullah bin Umar ketika beliau menjelaskan tentang dosa-dosa besar, kata beliau, hunna tis'un, jumlahnya 9, ini wallahu a'lam, tidak untuk membatasi. Karena dosa-dosa besar itu berjumlah lebih dari 9. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah mengumpulkan di dalam kitabnya Al-Kabair ada 70 sekian dosa besar. Ya. Dan ini seperti perkataan Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa besar. Maka 7 yang disebutkan oleh Nabi ini bukan untuk membatasi, tapi hanya untuk memberi informasi ada 7 dari sekian banyak. Sama seperti Nabi SAW mengatakan ada 3 sifat orang munafik. Apakah sifat orang munafik 3? Tidak. Kalau dikumpulkan minal Quran wa sunnah lebih dari 3. Maka kata para ulama, sebutan angka 7, 3, 4 itu tidak membatasi. Ya, seperti juga sabda Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan di hari kiamat. Lalu dikumpulkan hadis-hadis yang berisi fadilah, yang berisi keutamaan, atau yang berisi tentang orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar, ternyata lebih dari 7. Ya, jadi sebutan ada 7 ada 3 itu sekali lagi lebih maknanya bukan untuk membatasi hanya sekian, tapi sebagai informasi ada sekian dari sekian banyak. Wallahu a'lam bissawab. Karena yang rajih, yang kuat, dosa besar itu lebih dari 7, lebih dari 9 ya. Dan ada insyaallah itu termasuk perkataan Abdullah bin Abbas yang mengatakan ila sab'in aqrab. Jumlahnya lebih dekat atau lebih mendekati 70. Kemudian ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, dan hadis Abdullah bin Umar juga menegaskan bahwa dosa itu terbagi menjadi 2, kabair wa saghair. Dan ini telah dijelaskan oleh Imam Al-Zahabi ketika beliau menulis kitab Al-Kabair. Ini menunjukkan bahwa ada dosa-dosa kecil. Allah Azza wa Jalla berfirman, "In tajtanibu kabaira ma tunhauna 'anhu." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar. Dan Nabi SAW juga menyebutkan akbarul kabair. Kalau ada dosa besar berarti ada dosa kecil.
Namun dosa kecil dikatakan oleh para ulama akan menjadi besar jika dilakukan secara terus-menerus. Ya. Kemudian dosa kecil juga bisa menjadi besar jika diremehkan, jika dianggap tidak berpengaruh apa-apa. Ini komentar para ulama terkait dengan dosa kecil. Ada komentar mereka apa? La saghira ma'al israr. Tidak dianggap kecil jika dilakukan secara terus-menerus. Wala kabira ma'at taubah. Ya. Dan tidak, dosa besar itu tidak dianggap jika diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian haddatsana Abu Nu'aim menyampaikan kepada kita, beliau berkata haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwah, dari ayahnya beliau berkata terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 24, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, yang artinya rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, ya, dengan penuh rasa sayang. Ini adab anak kepada orang tua itu diantara ya ikhwan fillah kita ajarkan dari surat Al-Isra. Ajarkan kepada mereka itu surat Al-Isra menjelaskan bagaimana adab berbicara dan bagaimana adab bersikap. Allah Azza wa Jalla berfirman, ayat pertamanya Ustaz? Waqadna fil Al-Isra 23 atau 24. Ya, kemudian waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah. Ya Allah. Wa qadha rabbuka. Iya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa in jahadaka sahih. La. Nah, wa imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Allah mengajarkan adab berbicara. Fala taqul lahumā uff. Hati-hati mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidaksukaan, yang menunjukkan sikap tidak hormat. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Apalagi membentak. Lalu setelah ucapan Allah mengajarkan bagaimana sikap kita. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Sikap gaya di hadapan orang tua, jangan menunjukkan kesombongan. Rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Ya, jangan bicara sama orang tua kita betantang beteteng, ya, kepalanya diangkat, dadanya dibusungkan. Ya Allah. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakan. Ini ayat ikhwani fillah yang terus kita sampaikan kepada putra-putri kita, ajarkan kepada mereka. Kalau bisa disuruh hafal. Nah ini loh, baca. Ya. Disuruh menghafal, antum suruh untuk memahami artinya. Setiap hari kalau bisa suruh mengulang. Karena setiap kali ayat itu diulang, insya Allah dia lebih masuk ke jiwa. Karena anak kita kalau sudah berbakti, insya Allah itu sudah separuh jalan sudah benar dia. Tapi kalau sudah durhaka, Allah, tidak ada manfaatnya, wala harta, wala jabatan, wala syai'. Di antara. Kemudian apa maknanya? Hisham bin Urwah menyampaikan dari ayahnya ketika membaca ayat ini, lalu beliau menyebutkan maknanya diantaranya la tamtani' min syai'in ahabba. Janganlah enggan engkau memenuhi hal-hal yang mereka sukai. Itu diantara sikap tawadhu dan sikap penuh rahmat. Apa bukti rahmatnya kita kepada orang tua? Jangan enggan, jangan bakhil untuk memenuhi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sukai. Selama tentunya tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bakhil, la tamtani'. Kemudian, ikhwan fillah azallahu iyyakum, bab jazaa'il walidain, membalas bakti kedua orang tua.
Haddatsana Qabisa qala haddatsana Sufyan an Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yajzi waladun walidahu illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak bisa membalas jasa orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya mamluk dalam keadaan tertawan, budak, menjadi budak, lalu dia beli, dia bebaskan. Kemudian dari Sa'id bin Abi Burda, beliau berkata, aku mendengar ayahku yuhaddits, menyampaikan hadis atau menyampaikan riwayat atau menyampaikan yuhaddits, menyampaikan kalimat kepada kita, annahu syahida Ibnu Umar, bahwa beliau pernah melihat, menyaksikan Ibnu Umar, wa rajulun yamani yatufu bil bait. Dia menyaksikan Ibnu Umar dan ada laki-laki yang tawaf, hamala ummahu wara'a dhahrihi. Dia membawa ibunya di atas punggungnya, yakni digendong. Hamala ummahu wara'a dhahrihi. Dia pikul ibunya di belakang punggungnya, digendong. Yaqul, dia berkata, innilaha ba'iruhal mudhallal. Sesungguhnya aku bagi ibuku seperti hewan tunggangan yang ikut, mudhallal. In udhirat rikabuha lam udhar. Kalau yang naik itu lagi takut, saya pun akan menjaga diri. Artinya dia betul-betul menjadi tunggangan bagi ibunya, apapun kondisinya. Dia terus tawaf dengan ibunya, ya, tawaf dengan ibunya dan ibunya digendong. Thumma qala, lalu dia berkata, ya Ibnu Umar, aturani jazaituha, perbuatanku tadi ini, bagaimana pendapatmu? Apakah saya sudah dianggap membalas jasa orang tua dengan perbuatanku tadi ini? Selama haji saya pikul orang tua saya. Kata Abdullah bin Umar, la, ya, belum. Wala bizafrah bifathi za wa sukunil fa. Wala bizafrah. Wala bizafrah wahidah. Perbuatanmu tadi itu, jangankan membalas kebaikan ibumu sepanjang hidupnya, belum bisa membalas kebaikan ibumu ketika di saat dia melahirkan dirimu. Proses kelahiran, zafrah itu taraddudun nafas, nafas yang tersengal-sengal, nafas yang taraddud, ya, tersengal-sengal, hatta takhtaliful adla'. Intinya kondisi seorang ibu ketika melahirkan, bagaimana beratnya, kita semua tahu. Jangan membalas seluruh perbuatannya ketika itu saja kamu tidak bisa balas. Nyawa, ya kawan. Bagaimana beratnya, susahnya. Ini Allah Akbar. Ketika kita nyampaikan ini ada yang soft, Pak. Saya kira enak Ustaz dioperasi. Tenang, tak nas hari-hari sekarang. Operasi pun resiko, ya kawan. Operasi pun resiko. Ikhwani fillah azza wa iyyakum. Beliau mengatakan, wala bizafratin wahidah, thumma qafa Ibnu Umar fa atal maqam fa shalla rak'atain. Kemudian Ibnu Umar tawaf, dia mendatangi maqam, kemudian dia salat dua rakaat. Thumma qala ya Ibnu Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffiran ma amamahuma. Ya. Sesungguhnya setiap dua rakaat itu menggugurkan dosa-dosa. Jadi salat
tentunya ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, dosa-dosa yang digugurkan oleh salat kita adalah saghair. Maka dikatakan di sini as-salatu tukaffiru saghair minadz dzunub. Salat yang dikerjakan orang itu menggugurkan dosa, tapi dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu harus dengan taubat. Kemudian ikhwani fillah azallahu wa iyyakum. Nah, ikhwan, hadis tidak banyak hadis-hadis Nabi. Itu harus diingat bagi anak-anak. Sekarang ya sebagian anak ketika dia sukses, ketika sudah berbuat baik kepada orang tuanya, seolah-olah dia sudah memberikan semuanya, seolah-olah dia sudah lunas. Ya. Kadang-kadang ada orang tua yang sampai melapor, suka diutit sama anaknya. Bini sudah tak kasih gini, Umi sudah tak kasih gini, tak kasih gini, tak kasih ini. Loh. Allah. Ada zaman. Ya, itu zamannya, ikhwan. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan min alamatis sa'ah. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah kafratul uquq. Banyaknya perbuatan-perbuatan durhaka. Ini diambil dari riwayat Nabi, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Salah satu penafsiran hadis itu adalah kafratul uquq, yakni anak-anak itu memperlakukan orang tuanya seperti budak, bicara dengan orang tuanya seperti majikan bicara dengan budaknya, bersikap kepada orang tuanya seperti tuan kepada budaknya. Ini yang pada pertemuan yang lalu kita ingatkan, mendidik anak-anak kita dengan adab, bahkan mendidik kaum muslimin dengan adab itu sebuah tugas besar pada zaman ini. Ya, ini bukan perkara remeh. Nah, khalas. Belum. Nah, kemudian ikhwani fillah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan. Beliau ditunjuk menjadi pejabat di zaman Marwan, wa kana yakunu bidil Hulaifah. Dan Abu Hurairah ini berada di Bidil Hulaifah. Ya, insyaallah ma'ruf, makan ma'ruf qurbul Madinah, tempat yang dekat dengan Madinah. Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Dia berada di tempat dan ibunya berada di tempat yang lain. Qala fa idza arada an yakhruj waqafa ala babiha. Setiap kali mau keluar, mau berangkat, selalu Abu Hurairah itu berdiri di depan pintu ibunya sambil mengucapkan assalamu alayki ya ummata wa rahmatullah wa barakatuh. Fataqul wa alaikas salam ya bunayya wa rahmatullah wa barakatuh. Fayaqul rahimakillah kama rabbaitani saghira. Fataqul rahimakallah kama barartani kabira. Thumma idza arada an yadkhul sana'a mithlahu. Ini kebiasaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana beliau selalu menemui ibunya, mendoakan ibunya, dan ibunya mendoakan anaknya. Maka dikatakan oleh Syekh Luqman As-Salafi di sini, ihtimamus sahaba bi ta'dhim ummahatihim wa du'a lahunna. Bagaimana perhatian para sahabat itu dalam memuliakan ibu-ibu mereka dan mendoakan untuk mereka. Ini ikhwan fillah contoh dari Abu Hurairah. Maka orang tua, anak, ya, jangan sampai lama dan berhubungan dengan orang tuanya. Ajib ada telepon, ada HP, 1 bulan, seminggu, 2 minggu tidak ngomong dah.
dan ditelepon wala ditanya. Dan yang lebih berat zaman sekarang ini tidak dikunjungi, Pak. Padahal kadang rumahnya dekat. Ini Abu Hurairah setiap hari datang, walaupun hanya sekedar mengucapkan salam. Ini tidak dikunjungi. Yang lebih fatal lagi, yang lebih bakhil lagi, khawatir hartanya berkurang. Allah. Akhirnya tuh kenapa tidak jenguk orang tua? Oh Allah, biayanya mahal. Lu kalau fakir gak apa-apa, mungkin. Ini mau tajir, punya uang. Ya Allah, dia keluarkan uang. 1 rupiah yang kita keluarkan fisabilillah, apalagi untuk birrul walidain, Allah akan kembali ribuan, ratusan, bahkan jutaan. Dikembalikan oleh Allah. Atau manusia akhir zaman bakhil, sampai mau jenguk orang tua saja bakhil. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا